maka kita ibadah pun butuh sabar. Kita jalani hidup ini butuh sabar. Tanpa kesabaran maka akan terjadi keinginan yang di luar batas kemampuan. Orang bekerja juga butuh sabar. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh saking Masjid Raudhatul Muttaqin Wedara menika, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk di malam yang ke-22 dari Qiyamul Lail kita. Berarti kita sudah masuk di 10 hari yang terakhir, di mana sejak diperintahkannya Rasulullah berpuasa di tahun kedua Hijriah sampai wafat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 hari yang terakhir. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah diwafatkan, Rasulullah iktikafnya 20 hari sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibadah yang kita jalankan ini butuh kesabaran. Karena itu pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal, saya dikasih judul tentang syukur dan sabar. Apa itu sabar? Sabar dari kata sobaro yasbiru sobron. Sekali lagi, sabar dari kata sobaro yasbiru sobron, yang artinya tabah, tahan, kemudian kuat dan kokoh. Orang yang sabar ada orang yang tabah, yang kokoh menghadapi kehidupan ini. Orang yang sabar tidak pernah dan tidak bisa goyah dengan apa yang telah diyakini. Maka kita ibadah pun butuh sabar. Kita jalani hidup ini butuh sabar. Tanpa kesabaran maka akan terjadi keinginan yang di luar batas kemampuan. Orang bekerja juga butuh sabar. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh aku uji kamu semua dengan sesuatu minal khauf dari rasa takut, wal ju dari rasa sabar, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfus semangat, wa basyiris sabirin dan bergembiralah bagi orang yang sabar. Setiap manusia punya rasa takut, punya rasa khawatir. Namun ketika ketakutan dan kekhawatiran itu didasarkan bahwa apapun kebaikan dan keburukan tetap dari Allah, maka kepasrahan kepada Allah, ketakutan itu akan hilang. Kelaparan pun begitu, Allah senantiasa memberikan rizki bagi hambanya, dan tidak ada orang yang lapar jikalau orang itu berusaha. Maka di antara sabar dalam menghadapi ujian berupa kelaparan, maka tetap sabar berusaha apapun usahanya dan hasilnya. Kemudian wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan harta dan semangat hidup. Tidak sedikit orang yang merasa kurang dengan harta, karena kekurangan harta yang dimiliki ini tidak akan pernah habis, karena sifat manusia adalah salah kurang. Semangat hidup pun demikian. Maka wabasyiris sabirin, bergembiralah bagi orang yang sabar. Maka tentu agar sabar ini bisa kita lakukan, syukur atas nikmat yang Allah berikan.
kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, salah satu di antara 20 nabi dan rasul yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Nabi Ayub ini tercatat dalam sirah Nabawi termasuk nabi yang kaya. Istrinya lebih dari satu, anaknya banyak. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub diuji dengan sakit yang tidak pernah sembuh, hingga istrinya meninggalkannya satu persatu. Yang tangguh hanya istri pertama. Yang lain sudah tidak sabar menunggui Nabi Ayub. Anaknya pun meninggal satu persatu, hartanya pun hilang satu persatu. Di saat dalam keterpurukan itu, Nabi Ayub tidak pernah merasa gelisah, tetap tahan. Bahkan waktunya sholat-sholat, waktunya ibadah-ibadah, sehingga dikisahkan di dalam kitab Nawadir, satu ketika Nabi Ayub itu mau sholat, sepanjang tubuhnya ini penuh dengan ulat dan belatung. Maka karena ulat dan belatung itu membawa kotoran, sebelum dibersihkan, belatung itu diletakkan di luka-lukanya, itu diletakkan. Setelah itu dibersihkan. Setelah selesai sholat, dikembalikan lagi. Ditanya oleh istrinya, kenapa kalau tidak makan ini, makan apa? Gitu. Jadi setelah selesai sholat, dikembalikan lagi. Begitu pula Rasulullah SAW, tercatat bahwa Rasulullah itu kalau sholat malam panjang banget, sampai dalam satu riwayat kakinya bengkak. Aisyah menegur kepada Rasulullah, ya Rasul, bukankah engkau ini sudah dijamin surga oleh Allah, tapi kenapa engkau melakukan ibadah seperti ini sampai kaki bengkak? Apa jawabannya Rasulullah? Apakah salah saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Maka wujud kepatuhan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, semata-mata adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita puasa seperti ini pun akan meluapkan rasa syukur kita. Kenapa? Karena dengan puasa ini kita merasakan penderitaan orang fakir dan miskin, yang mereka tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap, dia tidak bisa makan jika tidak bekerja keras. Yang kemudian besok yang dimakan itu apa? Yang ada adalah bagaimana hari ini saya bisa makan. Maka dengan puasa ini akan ada kelembutan di dalam diri kita, bahwa kita yang ada jatah yang dimakan, ada jatah yang diminum, rasanya seperti ini. Maka dengan puasa ini pun mengajarkan kita untuk sabar dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka dengan demikian, dengan sabar dan syukur atas apa yang Allah berikan, maka mudah-mudahan janji Allah, wabasyiris sabirin, bergembiralah buat orang-orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu akan senantiasa ikhlas dan ridho atas apapun yang Allah berikan pada kita. Ikhlas itu adalah murni hatinya semata-mata mengharap ridha Allah, dan orang yang ikhlas tidak pernah bisa diganggu oleh setan. Ridho itu adalah rela terhadap apapun yang Allah takdirkan, sehingga tetap menjalani hidup ini dengan ketegaran, ketangguhan, dan kesabaran. Dan disitulah yang kemudian letak kemenangan kita di bulan Ramadan ini. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijamin surga oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah dalam kesabaran, dan dengan kesabaran itu senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jikalau ini sudah kita lakukan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau telah mensyukuri nikmatku kepadamu, nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, maka sungguh akan aku tambah nikmat itu kepadamu. Namun jikalau engkau mengkufurinya, siksa Allah akan lebih pedih. Orang yang tidak bersyukur merasa kurang, kekurangan inilah akan senantiasa terpengaruh dengan rasa bayang-bayang ketakutan akan kefakiran, hingga bayang-bayang kefakiran itu menjadikan dirinya gigir, bakhil, sehingga seakan-akan
bahwa apa yang dilakukan akan diambil semuanya, padahal semuanya akan dilepas. Maka mudah-mudahan dari sedikit ini mengantarkan keteguhan kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari yang terakhir ini. Alhamdulillah jamaah Masjid Raudhatul Muttaqin ini sampai 22 hari ini masih penuh. Mudah-mudahan besok tambah penuh lagi, sehingga ini tanda kesolehan ritual dan kesolehan ibadah dari yang dilakukan oleh jamaah masjid ini. Wassalamualaikum warahmatullahi